Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Memunah, mahasiswi dari RPL 6 Stika Sukabumi. Di sini saya akan menjelaskan perihal edukasi tentang tanda bahaya pada masa kehamilan. Nah, tujuannya ini untuk meningkatkan pengetahuan ibu hamil dan keluarga agar ibu hamil dan keluarganya mampu mengenali tanda-tanda bahaya selama kehamilan sejak dini. Selanjutnya untuk mendorong deteksi dini komplikasi kehamilan. Dan ini itu untuk mengetahui ya tanda bahayanya, ibu dapat segera mencari pertolongan kesehatan sebelum kondisi menjadi lebih berat. Selanjutnya untuk mengurangi resiko kesakitan dan kematian ibu serta janin. Nah, penanganan yang cepat dan tepat dapat mencegah komplikasi serius yang membahayakan nyawa ibu dan bayi. Selanjutnya yaitu untuk meningkatkan kepatuhan terhadap pemeriksaan kehamilan. Lalu untuk mempersiapkan ibu dan keluarga dalam mengambil keputusan darurat ya. Dan juga meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan janin. Selanjutnya ada sasaran edukasinya ini, yaitu yang pertama untuk ibu hamil ya. Ini ibu hamil adalah sasaran utama agar mampu mengenali tanda dan bahaya kehamilan serta mencari pertolongan medis. Yang selanjutnya ada suami, yaitu berperan penting dalam pengambilan keputusan dan dukungan cepat saat terjadi kondisi darurat. Selanjutnya keluarga inti seperti orang tua, mertua, atau pendamping lainnya ya. Ini untuk membantu pengawasan kondisi ibu dan mempercepat rujukan bila muncul tanda bahaya. Selanjutnya ada kader kesehatan, yaitu seperti kader posyandu ya. Ini untuk menyampaikan informasi dan memantau ibu hamil di masyarakat. Oke, itu untuk menjadi sasaran edukasi tentang tanda bahaya pada ibu hamil. Nah, selanjutnya saya akan sebutkan ya untuk tanda bahayanya itu seperti apa. Nah, untuk tanda bahaya pada kehamilan itu pertama misalnya seperti ada pendarahan dari jalan lahir, ada juga yang tidak terasa gerakan janinnya, dan ada juga yang nyeri perut hebat ya, atau kram hebat seperti itu. Itu tanda bahaya pada kehamilan. Nah, di trimester pertama misalnya tanda bahayanya itu seperti mual muntah yang berlebih ya, sampai-sampai tidak mau makan, tidak masuk asupan gizinya ya. Untuk trimester keduanya tanda bahayanya yaitu seperti ada pendarahan dari jalan lahir. Lalu trimester tiganya tanda bahayanya itu seperti tidak terasa lagi gerakan janinnya atau berkurang. Itu menjadi warningnya atau menjadi tanda bahaya pada kehamilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu perkenalkan ya, nama saya Siti Memunah, mahasiswi RPL 6 dari Stika Sukabumi. Ya. Ini sebelumnya dengan ibu siapa? Perkenalkan saya Ibu Dera. Oke, usianya berapa tahun Bu? Untuk tahun sekarang 21 tahun. Iya. Pendidikannya? Pendidikan terakhir saya SMA. Oke. Ibu saat ini lagi hamil? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah berapa minggu Ibu? Sekarang masuk ke minggu kelima. Minggu kelima. Oke, berarti masih di trimester pertama ya Bu ya? Iya. Ini kehamilan pertama atau memang sebelumnya udah pernah? Pertama. Oke. Baik Ibu, di sini saya akan melakukan edukasi ya Bu ya perihal tanda bahaya pada kehamilan dan juga masa nifas. Iya. Oke, waktunya kurang lebih sekitar 10-15 menit. Apakah Ibu bersedia? Oh iya, sangat bersedia. Oke. Baik, kalau begitu ini saya ada bahannya ya Bu ya, leaflet nanti untuk bisa dibaca setelah di rumah ya Bu. Iya. Oke. Nah, untuk sebelumnya apakah Ibu sudah tahu apa itu tanda bahaya pada kehamilan dan masa nifas? Belum, baru sekarang. Baru sekarang ya. Iya. Oke, ini ya Bu ya, ada tanda bahaya pada kehamilan. Iya. Ada 3 trimester kan ya, ada trimester pertama, trimester kedua, dan trimester ketiga. Di sini pada trimester pertama itu ada tanda bahaya pada kehamilannya seperti mual dan muntah berlebihan ya, walaupun pada awalnya mual muntah itu hal yang wajar bagi kehamilan kan? Benar ya, Iya, tapi ketika berlebihan itu menjadi tanda bahaya. Selanjutnya ada nyeri perut hebat atau kram hebat ya Bu ya.
ada pendarahan dari jalan lahir, demam tinggi, pingsan atau sangat lemah, dan juga keluar cairan berbau dari vagina. Untuk trimester ini apakah ada yang mau ditanyakan? Oh tidak, saya sudah paham. Sudah paham ya Bu ya? Oke, untuk selanjutnya Bu ya, ada trimester kedua. Trimester kedua ini ada pendarahan dari jalan lahir, ada nyeri perut hebat atau kontraksi sebelum pada waktunya, ada gerakan janin juga ya berkurang atau tidak terasa lagi, itu menjadi tanda baik pada kehamilannya. Ada juga pembekakan wajah, tangan, kaki disertai sakit kepala hebat, itu bisa menandakan preeklamsi ya Bu. Ada juga penglihatan kabur, demam tinggi, keluar cairan ketuban sebelum pada waktunya. Oke, untuk trimester kedua ini apakah ada yang mau ditanyakan? Saya sudah paham. Silakan. Kita lanjut ya Bu ya ke trimester ketiga. Iya. Ini ada pendarahan banyak ya dari jalan lahir, ada gerakan janin berkurang juga atau tidak ada, sakit kepala hebat, pandangan kabur, nyeri ulu hati, dan ibu hamilnya itu kejang-kejang, itu menjadi tanda bahayanya Bu ya. Ketuban pecah dini dan kontraksi kuat sebelum usia 37 minggu. Sesak napas berat. Untuk trimester ketiga ini apakah ada yang mau ditanyakan? Saya sudah paham juga untuk ini. Oke, selanjutnya untuk penanganannya atau pertama ketika ibu merasa tanda-tanda tadi dialami, yang pertama ibu itu jangan tegang, harus rileks dan istirahat yang cukup. Lalu jangan minum obat sembarangan dan jangan minum obat tanpa anjuran dari tenaga kesehatan. Iya. Segera ke fasilitas kesehatan terdekat saja. Oke. Untuk sampai saat ini apakah ada yang mau ditanyakan? Saya cukup paham. Oke. Kalau begitu boleh saya bertanya Bu? Iya boleh. Dari coba ya untuk menghafal ya Bu ya. Iya. Ya, dari tadi tanda bahaya pada kehamilan untuk trimester pertama boleh disebutkan salah satunya? Mual hebat ya. Mual hebat. Oke. Iya. Untuk trimester kedua terjadinya pembengkakan disertai sakit kepala. Oke. Menandakan preeklamsinya Bu ya. Iya. Untuk trimester ketiganya terjadi kontraksi di minggu ke-37. Oke. Untuk pertolongan pertamanya atau yang bisa dilakukan? Istirahat yang cukup, kemudian tidak minum obat yang di luar resep yang diberikan. Segera ke paskes terdekat ya. Ibu hebat sekali ya udah hafal. Terima kasih. Boleh saya lanjutkan lagi? Iya boleh. Ini ya ada tanda bahaya pada masa nifas. Tanda bahayanya itu ada perdarahan banyak yang terus menerus, ada demam tinggi dan menggigil, nyeri perut hebat dan perdarahannya yang berlebihan lewat jalan lahir. Selanjutnya ada keluar cairan berbau dari jalan lahir, sakit kepala hebat, penglihatan kabur, payudara juga bengkak ya, merah, nyeri disertai demam. Ada juga luka jahitan nyeri, bernanah atau terbuka. Itu biasanya setelah dilakukan operasi ya. Sesak napas atau nyeri dada, ada kejang-kejang juga, dan yang terakhir sedih berlebihan, murung, menangis, nafsu makan turun, tidak mau mengurus bayinya. Untuk pencegahannya itu kunjungan nifas lengkap ya Bu ya, menjaga kebersihan luka jalan lahir, makan bergizi dan minum yang cukup, istirahat yang cukup, mobilisasi dini, perawatan payudara yang benar, menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Oke. Untuk sampai di sini apakah ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup. Oke, alhamdulillah ya Bu ya. Kalau begitu boleh saya bertanya kembali? Iya boleh. Oke. Untuk tanda nifas pada masa nifas itu boleh disebutkan salah satunya Bu, tanda bahayanya? Sedih berlebihan sehingga tidak mau mengurus bayinya. Lalu untuk pencegahannya itu seperti apa? Melakukan kunjungan nifas lengkap ya. Baik Ibu ya, kalau sekiranya sudah cukup dipahami, mungkin sekian ya untuk edukasi tanda bahaya kehamilan dan masa nifasnya. Terima kasih banyak ya sudah meluangkan waktunya ya Bu ya. Sama-sama juga Ibu untuk Ibu. edukasinya. Ya, kalau begitu saya pamit ya Bu ya. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.